Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat datang dan selamat pagi, Dokter Dia, Pak Wahyu, gitu ya. Panggilnya Pak Alvin ya, Pak Alvin, gitu ya. Nah, menyambung dari apa yang sudah disampaikan tadi Pak Hermawan dan tema kita siang ini ya, pagi ini, bagaimana kita bisa human dan impact ya, memberikan impact kepada organisasi atau stakeholders ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti saya ingin nih kita rekan-rekan sekalian di audiensi di Indonesia Marketing Festival ini juga diberikan pencerahan ya, bagaimana ide kreatif dan inovasi yang dapat memberikan impact. Karena cukup sulit ya, apalagi beda-beda nih, misalkan laboratorium, apa idenya yang memberikan impact pada stakeholders, kemudian Pertamina yang kaitannya dengan BUMN, masyarakat luas, kemudian kebijakan pemerintah dan segala macam, apa impactnya, apalagi yang satu lagi adalah konsultan dari Dinantas ya Pak ya. Wah, ini impactnya juga gimana? Nah, ini agak beda nih. Apa nih ide kreatif dan inovasinya yang memberikan impact kepada masyarakat luas gitu ya? Kira-kira apa ide kreatifnya? Nanti kita akan dengarkan satu-satu Bapak Ibu. Nanti di sesi ini akan ada pemaparan dari masing-masing narasumber. Kemudian nanti di akhir sesi kita akan tanya jawab dan buka tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan ide kreatif dan inovasi yang dilakukan oleh masing-masing narasumber. Ya. Mungkin yang pertama saya bisa mempersilahkan Dokter Diah Anggraini untuk dapat melakukan apa yang ada yang mau kita sebelum dilakukan pemaparan Dok. Kira-kira mungkin di spill dulu Dok sebelum kita masuk slide ya. Ada slide-nya ya Dok? Ada slide-nya ya. Siap. Nah, mungkin boleh spill dulu kira-kira apa sih yang akan dibawakan pada materi kita, pada materi siang ini Dok. Udah, silakan Dok. Ya, terima kasih Mas Taufik. Yang saya hormati dulu nih Pak Hermawan dan tim. Dan juga sebelah saya Mas Wadi dan Mas Alvin, tentunya para marketer ya, marketer yang hadir pada siang hari ini dan para pemilik usaha. Jadi Mas Taufik, saya ingin Pak Ferdi kok Pak Taufik, soalnya ketemu Mas Taufik terus. Mas Ferdi, jadi yang ingin saya sampaikan adalah pas persis ya, turbulence banget gitu ya. Jadi industri kesehatan pasca COVID itu luar biasa, turbulensnya luar biasa. Biasa orang antri seperti itu, kemudian tiba-tiba kayak pasti hilang semua. Nah ini kami tentunya dari sisi industri yang tadinya sangat ramai sekali, tadinya laboratorium itu hanya sekitar 600, itu pas COVID ada 1.500 tumbuh baru. Nah kami sebagai pemain lama yang bukan pemain baru ya, karena udah 57 tahun, tentu kami melakukan berbagai istilahnya mitigasinya bagaimana ini. Nah ini ada beberapa trik, lalu kami belajar dan kami mulai melibatkan konsumen kami, user kami, apa sih yang sebaiknya kalian butuhkan saat ini, seperti itu. Itu kira-kira nanti yang cerita. Ya, silakan. Terima kasih. Menarik sekali ya. Tadi disampaikan bahwa industrinya healthcare itu sangat erat kaitan dengan personal touch ya Dok ya. Human centric sih kuat banget kan. Apalagi kalau bagaimana tadi COVID, nah itu semua dibatasi ya Dok ya. Maka tadi bagaimana laboratorium itu bisa melakukan tips-tipsnya untuk melakukan mengakomodir apa yang dimau dari pasien ataupun calon pasien ya Dok ya. Oke, baik, tanpa berlama waktu, untuk waktu dan tempat saya persilakan Dok untuk dapat menjelaskan tentang materi yang akan dibawakan pada siang. Silakan Dok. Ya, terima kasih. Saya mungkin enak juga ya. Boleh, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia kita semua. Bapak Ibu, ini saya mendapatkan tugas dari Pak Hermawan, Pak gurunya, untuk berbagi. Jadi mari silakan, apabila bisa bermanfaat bisa diambil, kalau yang tidak lupakan saja. Mari kita mulai. Saya akan memperkenalkan dulu ya. Jangan-jangan yang ada belum kenal Sito, jadi saya izin memperkenalkan. Ya, ini adalah perusahaan kami dengan tema
Kementerian Innovation Didirikan pada tanggal 10 Lanjut, ini adalah April laporan. 1967 oleh Bapak Haji Ahmad Johir. Berlokasi di salah satu jalan utama di Kota Semarang, yaitu Jalan Imam Bonjol nomor 206. Seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan dan juga tingginya jumlah pasien yang harus dilayani, maka pada tahun 1972, Bapak Haji Ahmad Johir memutuskan untuk memindahkan laboratorium Sito di Jalan Indraprasta nomor 81, yang saat ini menjadi laboratorium klinik Sito Indraprasta. Pada awal mula berdiri, Sito hanya fokus dalam bidang laboratorium klinik. Memasuki tahun 1976 hingga saat ini, Sito terus berkembang, berinovasi, serta melakukan pengembangan dalam segi pelayanan dan alat penunjang lainnya, seperti pelayanan radiologi, USG, ECG, treadmill, spirometri, audiometri, dan juga alat-alat penunjang lainnya. Melalui visi, misi, dan tujuan yang ada, Sito selalu terus-menerus berinovasi dan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen maupun para mitra bisnisnya. Dengan bekal budaya kerja Sito, kompetens, inovatif, trusted, orientation toward quality and service, dan dengan tagline Innovation for Happiness. Karena Sito memahami bagi kita semua, bahagia adalah segalanya. Akhirnya, Sito bertekad menjadi tuan rumah di negeri sendiri. NKRI tercinta. Ya, baik, itu sekilas perkenalan dari kami. Terima kasih. Tentunya bukan hanya berkembang menjadi alat diagnostik yang lain, tapi juga mengembangkan sesuai dengan kapasitas kami sebagai laboratorium rujukan di Indonesia. Nah, kami masuk pada, saya belum baca bukunya Pak R yang baru, jadi baru mau beli tadi ya kita ya. Nah, tapi ini saya coba mengulik dari pengalaman saya sendiri, bagaimana entrepreneur marketing dalam Sito Family Business. Ya, lanjut. Ya, jadi saya mungkin mau cerita sedikit. Banyak family business yang tidak berlanjut, itu kenapa? Karena biasanya generasi berikutnya itu merasa lebih sakti dari generasi pendahulu. Ya, sekolahnya sudah di luar negeri, mungkin kalau seperti saya dokter sudah spesialis gitu, bapaknya dulu adalah analis. Nah, di sini saya ini beruntung, pada waktu itu saya masih bekerja di pegawai negeri sipil, saya menjadi kepala bidang pelayanan di salah satu rumah sakit provinsi Jawa Tengah, dan kemudian pada waktu saya masih agak bingung-bingung begitu, saya bertemu dengan Pak Bob ya, Om Bob almarhum ini kebetulan masih saudara Pak, masih saudara, beliau adalah om dari adik ipar saya, dan kemudian dengan filosofi gobloknya beliau menekankan intinya kalau mau jadi pengusaha jangan berpikir yang kurang hebat, intinya di sini. Jadi pulang dari sini kamu mesti belajar, kamu mesti berlatih terus sampai sukses. Pesannya demikian, dan ini cukup menginspirasi. Saya mengajukan desain dari PNS tahun 2008. Ya, saya. Nah, lalu saya kan desain kan bingung ya. Saya dokter spesialis patologi klinik. Saya dokter, saya biasa bekerja di pemerintah, saya mendapatkan kedudukan yang lumayan tinggi gitu ya. Dan akhirnya saya baru cari-cari ini siapa guru marketing saya gitu. Karena yang pertama ketika kita terjun ke dunia bisnis pasti marketing kita cari gitu ya. Dan ketemu Pak Hermawan. Pak Hermawan nih guru saya benar-benar nih Pak Her ya, tepuk tangan dulu ya. Tadi semua bilang guru loh ya. Jadi artinya betul Pak Her. Pak Herman gurunya seluruh Indonesia gitu ya. Nah, saya menjadi salah satu peserta di pertemuan yang sering diadakan di Semarang, sekitar 200-300 peserta. Setiap kali kita Pak Hermawan hadir di Semarang, kita sudah berlomba-lomba untuk ke sana. Semua konsep lah pokoknya lah, mulai tadi segmentation apa itu ya, segmentation, positioning, brand itu sampai
yang terbaru, pokoknya belajar aja. Dan yang paling penting yang saya rasakan adalah mengimplementasikan. Jadi kalau kita baca teorinya saja ya nggak dapat gitu ya. Om Po pernah cerita waktu dia ditanya sama orang bisnis apa yang paling bagus gitu ya, karena beliau entrepreneur, lalu jawabannya bisnis yang dibuka. Ya, bisnis yang dibuka, paham ya? Jadi bukan bisnis yang hanya di bukan hanya di angan-angan, jadi dibuka itu dan kemudian perjuangkan. Nah itu adalah yang paling bagus. Jadi terima kasih Pak R sudah membawa saya sampai ke tahun ini ya. Pada waktu itu mulai tahun 2008an ya Pak R, betul ya? 2008an ya waktu itu ya. Nah ini saya mau cerita sedikit karena ini tidak lepas dari family business yang sangat banyak di Indonesia. Mungkin nanti kapan-kapan Pak R akan menyinggung tentang family business karena memang inilah yang terbanyak di Indonesia. Saya mungkin perkenalkan keluarga saya. Ya, nah ini adalah keluarga saya. Yuk berdiri Pak ya. Ini keluarga saya, ini kanan ini suami saya Dr. Haryadi, ini yang sebelah sini Dr. Mayang dan Dr. Lita. Saya sebut dokter semua. Ya karena itu apa adanya. Ya, kami berdua ada generasi kedua dan anak-anak saya beserta menantu adalah generasi ketiga. Oke, ini agak cepat dikit. Jadi sekarang CEO-nya adalah Dr. Haryadi. Beliau bukan karena suami saya tidak jadi CEO, tapi beliau itu pengalaman sebagai direktur rumah. Beliau dokter spesialis bedah. Tapi cukup lama menjadi direktur rumah sakit di berbagai rumah sakit provinsi. Ya, kemudian lanjut aja. Lanjut, ini sampai sekarang. Ya, Dokter Mayang ya Pak ya. Jadi Dokter Mayang ini dokter spesialis patologi klinik seperti saya, dan adiknya baru selesai internship, jadi baru mau spesialis. Ya lanjut aja Mas. Lanjut. Nah, saya sebut kami adalah dokterpreneur. Dokterpreneur itu di satu sisi kami adalah para dokter dengan profesi kami masing-masing, tapi di sisi lain kami juga saya menanamkan bagaimana cara melakukan usaha pada anak-anak saya. Jadi kami hidup tidak tergantung pada profesi kami saja, karena kami memiliki usaha yang lain. Slide. Ya, apa saja inovasi pasca pandemi? Saya tadi sudah cerita. Kemarin pada waktu pandemi itu ramai Pak, pasiennya itu ramai sekali dari pagi sampai malam, sampai jam 12 malam itu kami masih melayani pasien. Nah kemudian setelah selesai pandemi, ya benar-benar selesai. Yang tadi saya cerita dari 16 laboratorium di Indonesia berkembang menjadi 1.500. Ini bukan main-main. Mungkin kalau teman tadi dari dokter siapa dari rumah sakit ada Panti Rape, ada Elizabeth, nah ini pasti mengalami itu hal yang sama ya. Jadi kami dari industri kesehatan mengalami ini, dan oleh karena itu kita harus berpikir nih bagaimana meneruskan perusahaan. Apa mau ikut-ikutan ditutup? Karena dari 1.500 itu sekian ratusnya langsung tutup. Ya kan kalau mereka hanya main PCR kan nggak ada yang lain gitu. Jadi benar-benar ada yang cukup banyak ditutup. Kami karena perusahaan lama ya kami nggak mau ikut-ikutan. Nah jadi itu tadi inovasi-inovasinya ada pelayanan, ada sampai ke CSR pun merupakan bagian dari inovasi kami untuk supaya ini merupakan bagian dari marketing strategi juga. Nah ini istilahnya authentic resep ini teman kami ini memang inovatif. Ini Pak Andri ini yang duduk di sana itu inovatif sekali, dikasih nama bukan resep ini biasa saja. Jadi setelah kami melalui kajian tadi misalnya kita bicara kreativitas kan nggak boleh diangan-angan saja ya selak tutup gitu ya, karena nggak ada yang dilakukan. Maka kemudian inovasi-inovasi kita lakukan, kita melibatkan para expert yang kami miliki, para dokter ahli dia expertnya, kemudian kami merancang produk bersama-sama, dan produk itu kita tawarkan pada user. User kami siapa? Tergantung. Kalau produknya, nanti saya beri contoh ada 2 produk yang untuk contoh usernya siapa, dan usernya ini karena bermacam-macam, ini aktivitinya juga bermacam-macam. Nah ini saya sebut sebagai strategi marketing. Oke, slide. Nah ini adalah contoh. Kami membuat satu produk yang namanya Simersal. Itu adalah situ medical research laboratory.
seperti tadi saya cerita, saya sudah terlanjur punya alat-alat canggih ya. PCR itu kan hari-hari ya. Dulu kan kita nggak ngerti PCR masyarakat. Begitu COVID, semua orang sampai anak muda, anak kecil-kecil pun tahu namanya PCR gitu ya. Nah, kami terus untuk apa ini PCR? Padahal kami sudah punya di atasnya PCR lagi, namanya next generation sequencing. Lah itu sudah lebih canggih lagi. Dulu di COVID juga itu dipakai. Nah, kemudian ini kami mengembangkan ini, usernya adalah para researcher dan kami di produknya ini salah satunya adalah ini kami bekerja sama dengan Universitas Diponegoro Semarang melakukan apa istilahnya, kami adalah mitra dan Unip adalah researchernya. Nah, kemudian kami berkolaborasi bersama-sama, kita didanai oleh BRIN, Badan Riset apa ini apa? Ya BRIN ya, tahu ya, Badan Riset Nasional lah ya itu ya. Nah, ini kita bekerja sama, merancang bersama membuat produk, dan sampai 3 tahun terakhir ya pasca COVID 22, 23, 24 sekarang kita sudah berhasil bekerja sama dengan banyak institusi dan universitas. Jadi ini kita melakukan penelitian, mereka mengirim pasien ke kita, berdiskusi bagaimana dan lain sebagainya sampai ke aspek ilmiahnya. Slide. Nah, kemudian yang kedua contohnya adalah cytoinfertility laboratory. Jadi ternyata pasca pandemi itu ketahuan ya, di hasil kami, di database kami muncul ternyata banyak dokter-dokter kandungan sekarang itu banyak yang berkonsentrasi pada bayi tabung. Ya, bapak ibu nikah 1-2 tahun belum punya anak itu sudah langsung ke dokter kandungan, kepengen segera punya. Nah, ini peluang buat kami. Jadi kami sudah mempunyai para ahlinya. Ada di sini ada Profesor Diki yang dari Jogja. Kemudian kami juga teknologinya semua kami punya, mulai dari teknologi laboratorium untuk hormonal sampai ke sperma dengan segala macam. Ternyata nggak cuma sperma analisa itu diperiksa sperma doang. Maaf ya, nggak saru ya ini ya, nggak toh. Itu wajib kok, soalnya itu nanti yang menghasilkan anak-anak yang cantik dan manis dan ganteng. Nah, jadi itu kita sperma itu macam-macam jenisnya. Nah, di situ bisa saya kembangkan sampai kemana, sampai ada sperma terinfeksi mungkin teman-teman yang nggak kebayang. Itu kami pun bisa melakukan pemeriksaan kultur. Dulu kultur itu kalau darah panas kita dikultur. Sekarang sperma sakit itu dikultur. Nah, ini gambaran ya, gambaran ini peluang buat kami. Nah, ini terus kami tentunya tadi dengan yang resep itu tadi dari internal seperti itu, usernya siapa. Nah, ini kami bicara dengan misalnya salah satu strategi marketingnya adalah kami bicara dengan komunitas. Nah, komunitasnya siapa? Wong usernya adalah dokter ahli. Nah, ini misalnya dokter ahli Opskin ya. Nah, kita sharing. Saya akan bicara dari sisi kemajuan teknologi supaya bagaimana lebih baik gitu ya. Kemudian dari dokter juga kebutuhannya apa. Jadi kenapa ada dua sisi? Karena yang satu adalah kita menyajikan produk, dan dari user itu aku minta ini ya, aku minta ini. Nah, ini makanya situ ini terus akan saya yakin lah kami akan terus survive karena terus bisa mengikuti perkembangan zaman, insya Allah. Oke ya, lanjut. Selain itu, tadi Pak Ed nanya, lah situ terus ngapain ya? Maaf, pengembangan cabang ya tetap kita lakukan, lah bagaimana? Karena kebutuhan. Jadi pasien-pasien kami ini banyak yang, misalnya di Jakarta Utara ini marketnya beda ya dengan yang kami sudah punya di Jakarta Selatan. Kami ada 26 cabang sekarang, ini yang terbaru adalah 3. Balikpapan ini kan ibu kota baru ya, Pak Ed saya ikut-ikutan. Soalnya kemarin nggak diajak ke sana, Pak Ed ke sana ya. Ini saya ikut-ikutan, tapi ini tidak di IKN-nya. Itu kira-kira kalau pakai jalan tol 30-60 menit lah paling lama. Terus satunya di Surabaya. Nah, ini juga sama polanya, kami dari tim expertnya adalah tim BD kami, kemudian produknya adalah cabang-cabang ini, kemudian ini adalah customernya, dan bagaimana mempertemukan antara strategi kita antara online, offline, dan marketing komunitas. Nah, ini kami masih pakai Pak Her, kami masih pakai marketing konvensional tetap, karena untuk daerah yang belum kenal sama sekali ya memang harus dikenalin sih.
orang masih lewat jalan seperti itu. Kemudian ini tentunya adalah yang lewat digital marketing. Kami juga melibatkan para influencer atau micro influencer. Kemudian kami juga membuka yang bisa AI ya, yang bisa berkomunikasi langsung. Teman-teman bisa mencoba nanti membuka website. Dan komunitas, kami bekerja sama dengan Rotary Internasional, salah satunya. Kami juga di sini berkolaborasi dengan beberapa komunitas. Lanjut. Nah ini kami yang mungkin teman-teman ini banyak dari Jogja. Kami yang di Jogja ini adalah laboratorium medis umum utama pertama di Indonesia. Desain ini adalah tadi ketentuan dari Hamengkubuwono, Sri Sultan Hamengkubuwono, ya Bapak Gubernur, bahwa daerah kota baru itu modelnya mesti model-model agak-agak Belanda. Nah, bedanya kenapa kami nomor 1 di Indonesia perizinan ini? Kami adalah laboratorium yang memiliki 4 spesialis lengkap di bidang laboratorium, ada mikro, patologi anatomi, parasit, jadi lengkaplah. Jadi teman-teman mau periksa apa, insya Allah akan kita layani. Oke, slide. Nah marketing ternyata bukan hanya keluar, tapi sudah capek-capek melatih orang, kemudian say goodbye. Kami mempunyai program-program employee retention program atau loyalty program, ada umroh, ada pendidikan S2, S3, mulai dari S1 ya, sampai beberapa program yang lain yang kami terapkan tentunya adalah di sini banyak teman-teman saya, nanti kalau mau tanya lebih lengkap apa ya employee retention programnya sudah ada. Oke, lanjut satu lagi ya. CSR. Saya sependapat dengan isu tentang lingkungan. Jadi kami pun yang pertama dari internal situ sendiri, kalau teman-teman periksa ke situ tidak minta hasil, pasti ditanya oleh CS, hasilnya minta di print apa enggak Pak? Itu termasuk green laboratory, di mana kami tidak perlu menyimpan kertas banyak dan Bapak Ibu sekalian bisa menerima dalam bentuk online. Kemudian program-program yang lain adalah kampung iklim. Jadi kami memiliki binaan namanya Kampung Proklim. Nah, di Jogja banyak juga Kampung Proklim. Kami bina sampai tingkat nasional. Itu Kampung Proklim. Intinya adalah bagaimana kita membuat lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat. Nah, kami dari situ membantu misalnya penerangan salah satunya. Jadi di kampung-kampung itu, di kampung itu kami beri lampu-lampu yang pakai surya ya, sehingga biar lampu mati tetap hidup. Ya, nah ini juga dan juga adalah pendidikan. Jadi saat ini kami fokus kepada pendidikan juga. Bagi keluarga yang tidak mampu kami membiayai, tapi minimal adalah D3, D4, S1. Jadi tidak SMP, SMA enggak. Jadi ini nanti kita seleksi dan kita ada persyaratan IP-nya minimal 3 ya setelah masuk ya. Nah, supaya apa? Supaya semangat. Dan alhamdulillah dari beberapa yang sudah kita didik, ada yang diterima di BI, ada yang sudah jadi bidan yang tadi, itu semuanya adalah kumlot. Nah, cukup banyak yang sudah kami didik dan program ini, dan tidak selalu harus menjadi karyawan sektor. Seperti itu, mungkin itu gambaran dari sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf dan mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, terima kasih Dokter Dia ya. Bagaimana apa yang dilakukan laboratorium situ ya di tengah dalam tanda kutip gembungan ya klinik-klinik laboratorium lain baik yang sudah besar maupun yang baru ya, atau yang klinik lama yang memang mungkin secara pricing dan segala macam lebih relatif lebih terjangkau misalnya seperti itu ya. Jadi banyak ide yang dilakukan mulai dari 3 pengembangan ya, ada pengembangan layanan, pengembangan produk sampai dengan pengembangan cabang terus dilakukan ya Dokter, betul ya? Sama saya lupa, artis itu adalah cepat. Jadi kami memang dikenal sebagai laboratorium hasilnya cepat gitu. Cepat ya? Iya, nggak jadi salah lama. satu positioningnya diferensiasi dari yang lain adalah laboratoriumnya cepat ya. Jadi hasilnya dan segala macam cepat. Dan bagaimana tadi ada satu yang menarik adalah bagaimana expert menjawab kebutuhan user, kemudian produk diwujudkan dalam bentuk activity ya.
Kira-kira seperti itu ya dok ya. Baik dok, terima kasih dok untuk penjelasannya. Nanti kita akan tanya di belakang terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan.